Saya pun juga bingung ya teman-teman, apa yang mau kita bahas tema malam ini. Tapi Tuhan berbicara pada kita semua bahwa kita buka Yakobus 4 ayat 14. Boleh dong buka kamera, hargailah teman-teman. Yakobus 4 ayat 14. Oke, saya bacakan. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidup? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan aja lalu lenyap. Amin. Tema hari ini yang saya mau ngambil ada hidupmu adalah singkat. Artinya kita harus gunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Oh ya, kenapa bang temanya tentang hidupmu singkat? Ya, kita tidak tahu kapan kita pulang ke rumah Bapa yang surga, kapan kita masih ada. Amin. Itu seperti lagu mengatakan, suka-sukamu Tuhan. Bener nggak? Artinya, selama kita masih bernapas, kita harus bijak dalam melayani Tuhan. Kita harus bijak dalam mengambil sebuah keputusan. Amin. Dalam malam ini kita belajar dalam kedukaan keluarga dari Kak Ipana, kita belajar bahwa hidupmu itu singkat, teman-teman. Artinya, waktu itu yang kita ada sekarang, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau, bang, kenapa bang temanya hidupmu singkat? Ya, karena hidup kita itu singkat, teman-teman. Coba kalian bayangkan, dulu 24 jam, sekarang jadi 23 jam. Amin. Kenapa saya bilang hidupmu singkat? Hidup kita singkat karena kematian pasti ada. Amin. Tetapi kematian dalam hidup yang kekal itu selamanya. Tetapi dunia itu hanya sementara. Amin. Dunia akan fana. Tubuh kita akan fana. Tetapi kehidupan yang benar adalah ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kenapa hidupmu singkat? Karena ketika kita masih ada di dunia ini, kita harus gunakan waktu yang ada. Amin. Seperti uap. Kita seperti uap. Amin. Kenapa kita seperti uap, teman-teman? Ya, gini teman-teman. Hidup kita itu ibarat kata seperti uap. Sebentar ada, kelihatan lalu lenyap. Amin. Kita tidak tahu. Tiba-tiba kita di luar udah nggak ada, teman-teman. Amin. Tapi kalau selama kita masih bernapas, Tuhan kasih napas kehidupan, bijaklah dalam apa Tuhan? Dalam apa teman-teman? Dalam menghadapi hidup yang singkat ini. Amin. Saya kasih contoh. 40 tahun kita hidup. Dari 1 sampai 40, umur kita dari 1 tahun sampai 40, itu ada masa-masa belajar. Amin. Proses. Tapi dari umur yang kedua 40, 80 kita masa-masa, nah udah tahu udah. Dan umur ketiga ya udah almarhum. Amin. Masa-masa tua. Jadi dari umur pertama kita belajar, kita harus benar-benar majuin terus talenta kita. Amin. Ingat, napas itu adalah pemberian. Kenapa saya bilang napas pemberian? Karena hidupmu singkat, teman-teman. Hidup kita singkat. Artinya, yang pertama harus kita belajar, kita sadar bahwa hidup kita itu singkat. Amin. Hidup itu singkat. Kenapa? Kita harus sadar bahwa kematian pasti ada. Tuhan bisa mengambil kapan saja kita. Tetapi Tuhan masih kasih kesempatan untuk kita melayani. Terus apa? Jadi berkat. Amin. Saya tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu. Tetapi kita harus gunakan waktu yang ada untuk hidup ini singkat, untuk ibadah. Amin. Bukan untuk hal-hal yang dunia. Amin. Ingat teman-teman, kita sadar bahwa hidup itu singkat. Artinya, kita gunakan waktu yang ada ini untuk ibadah, memuji Tuhan, bukan untuk gosip,
terus caci maki orang, memfitnah orang. Amin. Contohnya teman-teman. Jadi kita belajar malam ini dari kedukaan Kak Ipana bahwa kita sadar bahwa hidup itu singkat. Bilang, kita sadar hidup itu singkat. Yang berduka mana Kak Ipana, masih ada nggak? Masih ada nggak teman? Kita sadar hidup itu singkat Kak Ipana. Oma kamu sudah tenang di surga. Amin. Udah ada di alam penantian teman-teman. Dan juga teman-teman, ketika kita sudah maaf kata sudah almarhum, kita pasti yang ditinggalkannya pasti sedih. Tetapi ketika kita bersedih, ingat, kebahagiaan pasti akan terjadi. Amin. Ingat teman-teman, hidup itu singkat. Jadi yang kedua yang kita harus, yang paling penting yang kedua adalah ketika hidup kita singkat, apa kita harus lakukan? Bijak dalam mengambil keputusan. Amin. Atau waktu. Ingat teman, satu hari 23 jam. Kalau kalian menggunakan waktu yang gak pasti, tidak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bagaimana mengartikan sebuah tujuan hidup? Amin. Apa arti tujuan hidup kalian selama kalian masih hidup? Apa? Poya-poya di dunia, gosip, caci maki. Ingat teman-teman, sadar hidup itu singkat. Amin. Yang kedua, gunakan waktu dengan bijaksana. Yang ketiga, loh, saya santai aja. Ya santai, udah biasa. Amin. Yang ketiga, hidup itu singkat. Kenapa? Karena waktu yang Tuhan beri adalah pemberian dari Tuhan. Amin. Waktu yang kita sekarang adalah pemberian dari Tuhan. Jadi, apa yang kita gunakan pemberian Tuhan? Cuma satu, yaitu adalah melayani lebih sungguh. Amin. Bukan apa? Oh iya, halo? Ya, nanti ya kita teleponan. Jam berapa? Oh iya, jam segini. Amin. Jangan kayak gitu teman-teman. Boleh, tapi gunakan waktu yang ada yang singkat ini. Amin. Coba kalian gunakan waktu singkat ini. Ibadah cuman satu. Kita ibadah berapa jam sih teman-teman? 1 jam kan? 1 jam kan? Masa kita gunakan 1 jam aja untuk ibadah, nggak mau? Amin. Coba kalian bayangkan, ketemu bos mau nggak? Pasti mau kan? Nah, ketemu artis mau nggak? Artis akan pulang ke rumah Bapak. Tapi kalau Tuhan segala raja yang menciptakan kita hadir di dalam hidup kita, itulah yang kita harus lakukan. Amin. Artinya bijak dalam mengambil waktu yang ada ini. Amin. Grogi? Enggak lah, udah biasa teman-teman. Gini ya, saya mau kasih renungan singkat buat kita semua, buat kedukaan ini. Ingat, kita sadar bahwa hidup itu singkat. Jadi apa arti tujuan hidup kalian? Yang pertama, ibadah kepada Tuhan. Yang kedua, mendengar firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Yang keempat, hidup dalam kekudusan. Amin. Itu saja, singkat kan? Amin. Intinya, kalau kita mau hidupmu singkat, poin yang paling penting ada, kita sadar bahwa apa yang Tuhan beri, kita harus gunakan dengan bijaksana. Amin. Itu saja firman malam ini dari kedukaan ini. Ingat Kak Ipana, oma kamu sudah tenang bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi kamu dan keluarga harus bersukacita. Kenapa? Karena oma kamu sudah bersama dengan Tuhan Raja segala raja.
Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk keluarganya Kak Ivana Tuhan, yang omanya sudah pulang ke rumah Bapak Tuhan. Berikan hati penghiburan Tuhan, berikan hati yang damai Tuhan. Dan juga Tuhan, ingat Tuhan bahwa kematian pasti ada di dalam hidup kami Tuhan. Tinggal prosesnya Tuhan, kapan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa Tuhan, berkati keluarganya Kak Ivana Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Saya serahkan ke Kak Perdi. Kak Per.